masih ada kesempatan. Masih ada satu game lagi untuk bisa dibilang membawa ke game yang keempat bagi Onyx. Dan juga membawa ke game yang kelima juga ketika nanti skornya 2 sama. Dan bahkan ini dia ultimate point yang dibilang oleh Profesor KB yang terhormat. Yap. Onyx Esports udah nggak boleh lagi nahan senjata rahasianya. Betul. Mereka harus keluarkan, mereka harus tunjukkan kalau mereka punya senjata rahasia yang udah dipendam. Yang harus digunakan di saat-saat berada di ujung tanduk dari kekalahan. Betul, apalagi kalau misalkan ya sudah bisa dikatakan match point. Kehilangan satu game untuk Onyx di game yang ketiga sudah dipastikan mereka harus menghentikan langkahnya di M-Series. Dan bahkan kita akan melihat terlebih dahulu dari fase draft band and pick masih template. Ada Joy dan Blue yang ditutup oleh teman-teman dari Onyx, begitupun dengan adanya 1-1 dan sekarang bahkan Fanny-nya. Ini udah obvious banget mau main Fanny, jadi kelihatan dengan Ben Hilda. Iya. Langsung Iya. terjawab begitu saja Langsung. dan akan Otak ada langsung nyangkut. pertukaran. Iya. Langsung direspon begitu saja oleh Coach Arkady dan juga Coach Acil. Dan buat sekarang Yves yang akan dimainkan oleh Sun sepertinya melepaskan Kari. Dan juga mungkin ada beberapa hero yang masih berada di kubu dari RRQ Hoshi. Gue berharap banget ya, ini akan ada pertandingan Link versus Hayabusa. Link Hayabusa. Link Albert, Hayabusa Kairi sama-sama paling jago di hero-nya masing-masing. Hero power lah. Hero power, kalau menurut aku, Link Albert sama Kairi, Albert. Tapi Hayabusa, Kairi atau Albert, Kairi. Ya, Jadi sama-sama punya dua power pick Iya. yang beda gitu. Karena kalau Lancelot, mereka tuh di power yang sama menurut aku. Ya kayak punya karakteristik lah di belakangnya kayak ya Albert, Link, Hayabusa di Kairi. Karena kalau Lancelot mereka sama-sama jago kan. Tapi sama Profesor KB kalau menurut aku ya. Jagonya tuh sama, tapi kalau Link, Albert lebih dari Kairi, tapi kalau Hayabusa, Kairi lebih dari Albert. Buat sekarang dengan Kaja dan juga satu buah Kari mungkin sudah akan bisa menjadi sebuah jawaban bahwa di sini metode pick off akan dimainkan oleh teman-teman dari RRQ Hoshi. Gak cuma metode pick off, mereka pun bisa memainkan metode dengan burst down. Mungkin bakal ada Lunox untuk Clay. Karena beberapa kali kita melihat Lunox dari Clay di hari kemarin ketika melawan Falcon itu di pick 4 kali bahkan. yap. Dan itu menjadi salah satu hero nyamannya juga ya untuk seorang Clay. Tapi sudah ada Shadow Pick dan ini Chow dari Keyboy. Salah satu powernya muncul di game yang ketiga. Chow Boy. Ini dia power pick dari Keyboy. Yap. Yang bisa dibilang punya power yang sama dengan Kaja, tapi Chow lebih sustain. Yap. Chow bisa melakukan counter berkali-kali, beda dengan Kaja yang bisa sekali masuk doang. Satu kali perjalanan. Tapi seenggaknya dari Kaja mungkin plusnya adalah di suppress-nya dia ya. Suppress, Dia nggak setuju. ada, maksudnya nggak bisa dihindari dengan Purify yang pastinya. Dan wow, ini para Kingdom ya. Ya, dan kalau misalkan Aulus bisa lihat di sebelah kanan, Hah? Sonic juga luar biasa. Wow. Kompak banget. Benar-benar menunjukkan bagaimana cara mereka untuk mendukung tim favoritnya, pemain-pemain favoritnya, bahkan sampai di babak semifinal World Bracket untuk saat ini. Kalau mata kalian kelihatan di pojok sana, itu di RRQ Kingdom di depannya ada yang pakai baju Onyx Esports. Iya. Dan Ya, bersatu ya. Tadi juga kena ketangkap kamera kok. iya, aku merinding banget. Karena apa? Ketika banyak orang yang berbaku hantam di kolom komentar, ketika banyak orang yang menjelekan satu sama lain tim Indonesia, lihat ini the real supporter mereka yang bisa datang langsung ke arena, mereka berdampingan, mereka sadar kompetisi ini hanya berantem di Lane of Dawn, Betul. tapi di luar mereka sebagai saudara. Betul. Itu yang aku suka dari Sobat Mobile Legends. Setuju. Banyak yang provok, gak peduli karena yang di arena menunjukkan sportivitas nomor Di satu. Land Iya. of Down adalah lawan, di real life adalah kawan. Betul, Lau. Makanya aku paling suka event offline, kenapa? Karena udah terlihat nantinya Yap. bagaimana solidaritas mereka yang menikmati pertandingan, menikmati sebagai supporter. Idola Tapi fans. ya setelah pertandingan ya udah mereka akan bersatu lagi. Oke. Tapi kayaknya cita-cita aku untuk melihat Hayabusa versus Link tidak kesampaian. Lau. Karena hayanya di ban. Sama Onyx bahkan. Bahkan Yang mungkin kita tahu Kairi power banget tapi ada Kajanya. iya, makanya mungkin gak akan ada assassin untuk saat ini, apalagi dari RRQ juga pasti akan mempertimbangkan hal itu kembali melihat adanya juga sosok Chow dari Keyboy. Ya mungkin beresiko juga kali ya ketika kita melihat hadirnya Hayabusa. Kalau misalkan nanti ada di kubu dari teman-teman RRQ Hoshi, apalagi dengan hadirnya Faramis dan juga Kaja. Ini tentu bagaimana physical damage dealnya sangat tinggi dan cukup sekali untuk melakukan takedown terhadap frontliner dari teman-teman Onyx Esports. Lihat betapa kuatnya cewek dengan Beatrix. Sampai ditutup segitunya. Dua hero-nya bahkan. Dan Dua Moskovnya. hero-nya. Dan Moskovnya. Hero nge-ban Moskov zaman now siapa lagi? Karena cewek suka banget kalau head to head sama Kari.
pakai Moskov. Dia berani banget. Bisa sama-sama bisa dash. Sama-sama dia dilengkapi dengan starter pack 3 item attack speed yang sekarang lagi OP. Satu hal lagi, Apa tuh? jangan sampai cewek menggunakan satu hero yang cukup berbahaya. Bruno, range-nya jauh, Yep. damage-nya besar, dan ini ada quote dari cewek. Al, silakan. Yes, dan yang paling penting adalah semangat dari Indo Pride-nya. Jadi siapapun yang menang, mau RRQ atau Onyx, harapannya adalah salah satu tim Indonesia bisa melaju ke babak final, kata cewek. Dengerin nih, ini Dengerin cewek ya. sudah bersabda. Ini yang ngomong Pemainnya. player yang menurut aku ya, di God Laner dia jago banget sih. Yap, dengan pool hero yang banyak banget pula. Dan bahkan bisa kita bilang cewek masih banyak banget hero pool dan aku pengen lihat cewek menggunakan Bruno-nya. Dan kalau Bruno-nya di-pick oleh seorang cewek, RRQ harusnya berhati-hati. Apakah ingat di final MPL season 10? Ya, Mia dari cewek. itu juga bisa digunakan. Apalagi dengan meta Atlas waktu itu kita tahu ya. Tapi semua shifting, apakah Mia kembali? Au? Entahlah ya. Atau Aku bahkan sih, Leslie. dan Leslie oke, tapi Mia bisa juga karena ini bisa menghindari damage yang diberikan oleh seorang Grok. Yap. Dan mungkin di saat nantinya ada Divine Judgment, langsung ngehilang. Ghosting deh. Oh, ghosting. Sedih. Melisa. Melisa. Jawaban atas Kaja, karena kita tahu sendiri ketika Kaja menggunakan flicker bisa saja respon dari satu buah bubble go away akan dimunculkan bagi sosok Melisa. Ini best draft Onyx yang dia keluarkan ini benar-benar senjata. Bukan senjata rahasia, tapi ini senjata tertajam mereka. Pamungkas ya. Pamungkas. Wow. Karena kita tahu ini Onyx kalau misalnya kehilangan game ini, selesai udah match-nya. Yes, benar banget. Dan RRQ Hoshi, aku nggak tahu kenapa draft ini aku suka banget. Dan entah ya, mungkin ini draft yang mungkin jarang dikeluarkan. Dan shout out to Arcadia Yap. yang mungkin berada di kubu RRQ internasional untuk pertama kalinya. Ya kan, di match internasional ini mungkin M4 pertama kalinya untuk Arcadia kan? Iya, Sama kalau kita RRQ. ngomongin soal bagaimana drafting, ya ini pertama kalinya walaupun sempat dia menjadi salah satu sosok analis juga waktu di MPL Indonesia. Dan buat sekarang dengan pick terhadap Wah, Martis. Martis. Jawaban dari Albert sepertinya ketika Bagus berhadapan banget. dengan Akai ini paling bagus Paling bahkan lebih bagus, tepatnya. ya. Ada dua yang mungkin bisa melawan Akai di kontes match up untuk Retribution. Yang pertama adalah Martis dengan Mortal Coil-nya, yang kedua adalah Guinevere dengan ultimate-nya. Yes, sama-sama imun ya. Sama-sama immune. Sama-sama imun, tapi draft kali ini kedua belah tim power. Bahkan aku sendiri nggak bisa condong mana RRQ mana Onyx karena Sama-sama kuat ya. draftnya ini benar-benar nyata. Sama-sama mengandalkan late game insurance dari gold lane-nya, sama-sama punya inisiator di roamernya, sama-sama punya sustain di junglernya bahkan. Dan high ground defensifnya. Lengkap lah ya. Tapi high ground defensifnya diunggulkan oleh tim Onyx. Ya karena dia punya Eve ya kan dengan satu buah hero high ground. Tapi kita akan lihat pastinya game penentuan match point yang akan dihadapkan untuk RRQ Hoshi. Tapi yang pasti semangat Indo Pride akan terus membara. Siapapun yang menang dan siapapun yang harus berhenti, ini tidak akan lepas dari semangat Indo Pride. Oke, kalau gitu di M4 World Championship, akankah RRQ Hoshi berhasil mendapatkan kemenangan penuh atau Onyx akan membawa ke game selanjutnya? Indonesia, minta semangatnya! Kita harus menyematkan Onyx dan juga RRQ yang telah membawa nama Indonesia sejauh ini. Dan tersisa mereka lah yang akan berjuang untuk membawa nama Indonesia. Walaupun dari salah satu tim ini harus ada yang pulang. Harus ya. Harus Karena kan? akan ada yang menang dan ada yang kalah. Tapi kita akan lihat sekarang di game yang ketiga, match point untuk RRQ Hoshi. Agresivitas yang sudah dibawakan oleh Keyboy tadi sempat mendapatkan keunggulan pula di early game-nya. Sekarang menuju ke Aralito Wonder tanpa adanya kontes sama sekali. Dengan adanya sebuah Demon Slayer yang dibawakan satu sama lain junglingnya. Tapi cewek di arah top lane berhasil terkena first blood by Infinix di tangan Skyline. Masalahnya paling rugi adalah kehilangan gerobaknya, dan untuk sekarang cewek stay di level yang pertama lagi dan lagi. Finn fit Skylar di area gold lane benar-benar memberikan tekanan yang luar biasa. Bahkan sampai-sampai ini Keyboy kayaknya nggak boleh untuk menahan minion terlalu lama karena udah ada Albert di depannya. Tapi untungnya cewek sempat untuk datang ke arah top lane. Sans mencoba untuk memberikan sedikit dan berhasil Sans! Lihat! Berhasil mendapatkan satu buah gold bomb di arah top lane dengan satu buah poking saja. Permainan luar biasa Sans dengan Eve-nya ini harus diperhatikan oleh para pemain dari tim RRQ Hoshi. Tapi Onyx mereka mungkin akan bisa mengungguli dari segi team fight all in-nya. Karena mereka punya reward manipulation, mereka punya Kairi juga. Di arah level yang ketiga, Skylar udah nggak bisa sepower tak sebelumnya. Apalagi tadi kita bisa lihat di arah top lane, cewek bersembunyi di dalam area rerumputan terkena pasif dari Kaja.
kebuka visionnya dan akhirnya harus beralih lagi posisi dan terjadi keramaian di arah bottom lane dengan adanya gold grab yang ternyata bisa didapatkan pula. Bentar, siapa? Coba. Aku Siapa? lagi Kita cari lihat. nih. Ini di lagi bawah. cari nih. Mana yang dapat? Mana gak ada yang Gak dapat. ada yang dapat. Gak ada yang dapat. Sas lagi kah tadi? Harusnya sih bukan Kairi, bukan Albert ya, bukan kedua belah pihak. Tapi letak ada Siva terjadi push. Mencegar pegangan Kairi dan Sky King. Kali ini gagal berhasil mendapatkan satu bar retribution battle plan by Albert. Kembalikan kembali, tim fight yang terjadi. Mereka berhasil meninggalkan 1-1 pertukaran yang adil. Tapi tidak dengan objektifnya. Iya, karena turtle-nya berhasil untuk diamankan untuk Albert walaupun jungler ditukar jungler. Ini mahal juga sih. Ya, tapi permasalahannya yang bikin paling mahal adalah bagaimana RRQ Hoshi dengan dua Purify-nya. Jadi mau tidak mau, Onyx sangat sulit sekali untuk bermain dengan metode dengan menggunakan pick off karena balik lagi The Way of Dragon itu bukan suppress, ya hanya memberikan efek stun. Beda sama Finn yang kalaupun nanti akan ada Purify, dia tidak akan bisa dihentikan dengan Purify-nya. Dan buat sekarang R7 dalam keadaan dia lagi winning condition banget, bener-bener dia memberikan tekanan kepada Boots agar terus memenangkan match up di arah EXP lane-nya. Dan bakal lihat Boots apa yang nge-dive in ke arah turret yang dimiliki dari tim RRQ Hoshi. Dan ini harus shout out to cewek. Dengan under kondisi yang pernah dia pegang tadi first blood didapatkan oleh Skylar, dia berhasil dominasi laning. Dan bahkan pergerakan dari tim RRQ Hoshi, dari suara Skylar, dia nggak bisa bermain jauh-jauh karena dari tadi pocket damage yang dilakukan. Belum ada flicker dan dia pecat saja. Berhasil membuat suara cewek bertangka. Ternyata tidak. Dengan satu buah damage yang diberikan dari suara Skylar, membuat pergerakan RRQ Hoshi mendapatkan keuntungan atas cewek. Tidak ada skill escape mechanism, bubble pun sudah di pop up, cewek gak bisa bertahan Aul. Yes, dan tidak akan ada bisa lagi yang selamat dari satu buah defense. Dan bahkan kali ini peperangan terjadi 4 player dan The Way of Dragon menunjukkan Long Fin memukul mundur saja pergerakannya agar RRQ Hoshi berhenti untuk melakukan teamfight di arah top lane. Tapi ternyata tidak, invasi ke arah jungle yang akan menjadi jawaban karena Albert sekarang begitu cepat mengeksekusi jungle dengan adanya Demon Slayer yang dibawakan. Mereka tahu match up antara Kari dan juga seorang Melissa ini itu kalah di laningnya. That's why RRQ benar-benar invasi terus ke arah top lane. Walaupun beberapa detik kemudian akan ada turtle, mereka memastikan dulu Skylar bisa mendapatkan clear minion dan unggul satu level untuk one by one situation. Ya, semenjak di game yang kedua nggak sih ini udah terjadi. Finn benar-benar memberikan tekanan kepada Skylar, apalagi dalam keadaan cewek kan bisa melakukan poking damage dari jauh. Dan emang serangannya bakal jadi 2 kali lipat. Tapi untuk sekarang ketika di area setup turtle, teman-teman dari RRQ Hoshi juga tidak lepas. 4 pemain benar-benar terus berdempetan agar mendapatkan objektif yang setara. Dan bahkan dengan turtle yang dibuka oleh Albert terlebih dahulu, Kairi tidak akan melepaskannya kembali. Dia masih memiliki heavy speed dan Kairi tadi sebenarnya The Sky King udah menjepit dengan baik, tapi ternyata masih ada retribusi yang sangat-sangat tepat dari seorang Albert berhasil mendapatkan turtle. The Sky King di garis depan akan melawan raja dari segala raja. Ini tuan muda Albert Robo akan melawan sang raja langit Kairi. Heavy speed dikeluarkan, reward manipulation, tepakan retribusi The Sky King. Kairi berhasil mendapatkannya, membalaskannya atas dendam di turtle yang pertama. Turtle 1-1 kali ini. 1-1 dan gold gapnya semakin dipersempit lagi. Dan kita masih bisa melihat juga 1v1 situation di arah top lane. Kenapa rotasinya mungkin ke arah atas? Karena damage dealer yang paling besar yang menjadi ujung tombak untuk Onyx nantinya akan ada di cewek saat team fight. Apalagi dengan adanya Muddles, Myas Onyu. Dan kita bisa lihat juga dari M4 Stats, RRQ menempati ranking pertama dengan tower yang dihancurkan dengan average 6,25 per gamenya. Iya, bagaimana tidak. Ini Skylar benar-benar dijadikan tombak atau ujung tombak utama bagi hancurnya struktural bangunan bagi Onyx Esports. Dan itu juga menjadi sebuah alasan kenapa dari Skylarnya selalu unggul dari sisi gold. Dan teman-teman bisa lihat bahwa Skylar sekarang unggul sekitar 800 gold. Dengan Wind of Nature yang mungkin sesaat lagi akan ada di dalam tubuhnya. Dan untuk Kido yang mungkin akan ada jebakan di trap sana. Oh, itu dia satu buah suppress yang gak bisa di-immune walaupun dengan adanya satu Shunpo yang dimiliki. Dan untungnya nggak dipakai flickernya. Dan dia bakal coba dibalikkan kembali keadaannya di arah belakang. Lihat cewek mencoba untuk memberikan dual damage jika sempat membuat seorang Skylar bahkan harus mundur ke arah belakang. Dan Sky King Kairi melihat tidak ada crowd altar, mencoba dipukul ke arah belakang dan berhasil diselamatkan. Deden from Bogor still survive in the top lane. Hampir saja ditumbangkan oleh Kairi, tapi ternyata Albert yang bisa menyelamatkan dengan mortal coil-nya. Yap. Dan Ya, bahkan lihat thanks to Finn juga nggak sih ada di buff damage ya kan. Jadi cewek damage-nya nggak bakal cukup untuk menyerang kepada satu sosok Clay. Ya itulah di buff ya. Dari Di buff. Ring of Wonder-nya juga. Dan sekarang Onyx mencoba untuk mengambil objektif satu altar turret di arah top lane. Dipukul mundur dengan dari boneka voodoo yang siap. pertanyaannya, Ya, apa tuh? gimana caranya
lu lagi under kondisi di laning lu kena first blood, lu 2 kali ditumbangin, tapi lu yang menang laning hingga dapetin turretnya di area top lane. Cewek. Cewek. Iya. Tutorial ada di cewek. Tutorial ada cewek. Itu pertanyaan yang cukup sulit ketika Skylar pun dapetin 3 point kill. Dengan Ya, soft skill yang banyak. udah di kalah top lane. laning phase tapi masih dapetin objektif dan bahkan setara untuk sekarang. Goldnya gak jauh-jauh banget. Dari segi goldnya hanya saja mungkin itemnya. Skylar dia sudah menjawab dengan Wind of Nature. Oke, tapi lihat ada satu bubble. Sekarang backline, the Wild Dragon di short point Skylar. Kali ini gak bisa bertahan kembali dan Sky King Kairi berhasil menjepit double terhadap tim lawan kita. Sky King Kairi berhasil mendapatkan retribution. Shutdown berhasil didapatkan. Double kill from both. Membuat orang Kiyoshi harus mundur ke arah belakang. Onyx Esports sang landak mengamuk kali ini. Wow, dan bahkan kali ini dapetin juga satu objektif di arah bawah, tapi masih coba untuk ditahan dengan ada Guardian Barrier yang pastinya sudah dibuka pula. 3 outer turret yang akan rontok di sana. Onyx Esports di game yang ketiga dengan draft terbaik mereka bisa mengungguli atas RRQ untuk Ya, tertajam. sementara. Draft Mereka, tertajam mereka mencoba untuk bermain agresif dengan tank jungler yang untuk saat ini mungkin lagi power banget seperti Akai. Dan kita tahu sendiri bagaimana cara lockdown dari Kairi itu langsung menuju kepada 2 pemain. Dan 2 pemain tersebut adalah Skylar salah satunya. Yap. Jadi tentu tidak akan ada damage yang sepadan menuju kepada teman-teman dari Onyx Esports. Dan di satu sisi Albertnya langsung menjawab dengan Radiant Armor. Menurutku di sini sangat dibutuhkan sekali Blade Armor item yang benar-benar bisa memantulkan damage. Namun dengan Queen mungkin akan ada Divine Judgment. Tapi flickernya belum ready. Oke, dan bahkan bukan hanya Flicker yang belum ready, Finn memilih untuk mundur, tidak mau terlalu terburu-buru dengan item yang dia miliki. Mungkin dari seorang Skylar kali ini, dia udah punya Purify dan dia ditempel habis-habisan sekarang. Iya, Tidak iya, mau sekarang- terjadi kesalahan untuk kedua kalinya. Udah ada skenario evaluasi cepat sepertinya bahwa pemilihan untuk cover dari Skylar benar-benar harus diperhatikan. Karena Skylar mau bagaimanapun di top lane dia kalah laning phase, jadi dia akan mengejar di laning yang berlainan. Mirroring nih sekarang. Mirroring untuk sekarang karena dia sangat membutuhkan sekali Demon Hunter Sword. Di satu sisi lainnya bahkan menurut aku Golden Staff juga bisa menjadi sebuah jawaban. Yap. Namun kalau misalkan melihat dari Boots, dia juga sesaat lagi akan langsung menuju kepada item selanjutnya karena 3 point kill ini bisa dia dapatkan dengan cepat dan bahkan dengan kehadiran dari Festival of Blood. Jadi persenan untuk lifesteal yang akan meningkat lagi. Oke. Open di garis depan, coba untuk melakukan clear terlebih dahulu saja. Keyboy bakal coba di all in real wall manipulation mundur ke arah belakang. Tidak ada cancel initiation, terlalu sakit TP diberikan dari seorang Sans membuat R7 gak bisa bertahan lagi di arah top lane Owl. Tapi Lord KM by UBS Gold telah muncul ke lane of down. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat tapi Finn! Defense judgment-nya tetap berhasil mendapatkan cewek. Berhasil selamatkan Sky King Kairi membuat cewek still survive tapi Dead from Bogor bersama dengan R7 membalaskan keadaan 3 point kill. What a play from R7. Wild Charge kena 3 orang sekaligus walaupun tadi ada go away. Gak bisa menarik keluar dengan Divine Judgment-nya. Tapi itu dia sambut menyambut Symphony of Skill yang dibawakan oleh RRQ. Mereka perlahan tapi pasti juga sekarang mengeksekusi terhadap Lord yang pertama. Walaupun Lord-nya belum in hand, ini akan menjadi satu lagi dorongan utama yang harus dihadapkan oleh Onyx. Ya dan perbedaannya RRQ Hoshi bawa 2 Purify. Sementara Onyx tidak ada yang membawa Purify, jadi tidak ada escape ketika terkena 1,8 detik stun dari efek Wild Charge. Dan itu tembok yang benar-benar membantu sekali R7 untuk memberikan dealing damage-nya. Ditambah dengan Clay yang ini Cloud Altar-nya on point banget. Finn hampir ditumbangkan, tapi ternyata dengan Cloud Altar langsung diselamatkan dengan cepat, langsung di counter juga dengan efek dari Ghostbuster. Dan buat sekarang Finn jadi lebih percaya diri untuk maju karena di belakangnya selalu ada Clay, selalu ada Albert dan R7 yang akan melindunginya, ditambah dengan Lord yang makin powerful bersama dengan Super Minion. Oke, Lord-nya kali ini bergerak di arah bottom lane dan bahkan Sans masih memiliki high ground defensif terkuat untuk tim Onyx Esports. Satu buah power tapi lihat di all in langsung tanpa ada basa-basi. No Keyboy for defensive high ground. Owl, gak ada Keyboy, gak bisa nge-pick off Skylar. Ini berat banget untuk tim Onyx mempertahankan base turret mereka. Bener banget, apalagi 4 orang yang tersisa dan bahkan Lord pun masih belum terdefense. Masih bisa berjalan pastinya di arah bottom lane. Ditembokin. Dengan adanya satu aksi pengawalan yang dilakukan oleh teman-teman dari RRQ Hoshi. Satu base turret masih bersikuku untuk bisa dipertahankan pula. Dan walaupun Lordnya bisa di-defense, tapi tersisa 3 base turret aja untuk Onyx. Onyx Esports depending on cewek. Cewek satu-satunya harapan terakhir untuk tim Onyx Esports bisa bertahan di match Evo World Championship kali ini, Profesor. Iya, ditambah dengan bubble dari Go Away yang tadi ternyata sempat menjadi sebuah jawaban juga dari Finn yang dengan Divine Judgment-nya langsung menangkap satu sosok cewek. Jadi mau tidak mau ini mungkin targetnya harus diulang. Hanya saja Finn harus ready dengan flickernya yang lebih on point dan lebih cepat. Karena tadi kalau misalkan Clay telat sedikit mungkin akan ada skenario yang berbeda. Apalagi dalam keadaan Kairinya hadir
di dalam setup team fight-nya. Dan untuk sekarang dalam keadaan Albertnya ketinggalan, untuk dari segi level mungkin Kairi akan lebih memfokuskan dirinya untuk langsung maju ke arah depan. Oh, Kairi di meltdown, real world manipulation yang gak sampai ke arah belakang. Petrify Gaming, both fans everybody. Duel trik antara seorang R7, berhasil menuju ke arah belakang. Tapi lihat Deden from Bogor langsung sigap. Ini benar-benar tim fight yang sangat baik bersama dengan disengage yang berhasil ditunjukkan oleh kedua belah tim. Ini kelas yang berbeda. Lihat mereka tahu tidak berhasil menumbangkan Kairi, tidak berhasil menumbangkan R7. Disengage langsung. Retreat. Gak bisa. Gak Tapi bisa. kita bisa intip juga di menit yang ke-12 item yang sudah selesai untuk seorang Skylar, Wind of Nature, dan bahkan sekarang Corrosion beserta Demon Hunter Sword sudah dipegang. Iya, dan ada alasannya juga kenapa Clay mengamankan ROM item untuk sekarang, karena dia akan bermain di belakang sekali. Yap. Bahkan di belakangnya Finn kalau bisa kita bilang. Betul. Karena Finn sudah cukup sekali dengan conceal play-nya dia, yang penting dia punya conceal dan dia bisa flicker dengan menggunakan serangan surprise. Tapi untuk sekarang, Albert, ini PR-nya di Albert sebenarnya. Dia kalah level dan kalah EXP sama Kairi walaupun dalam keadaan winning condition untuk RRQ Hoshi. Namun selama Kairinya unggul level retribution-nya ini pasti akan selalu dipegang oleh Onyx Esports. Sehingga menurutku objektif belum tentu bakal menjadi jawaban. Oke, langsung ada dia mendapat. Hilangkah Kairi masih bisa bertahan di Sky King. Kali ini langsung ada di arah belakang. R7 mencoba untuk melakukan cuttingisasi yang tidak berhasil yang dilakukan para pemain dari tim RRQ Hoshi. Mereka kehilangan 2 source skill. Sedangkan dari Onyx mereka hanya kehilangan heavy spin. Apakah RRQ Hoshi berani untuk mendapatkan satu buah ward? Karena kalau misalnya bisa dibilang dari source skill yang dimiliki RRQ versus Onyx, Onyx akan dengan sangat mudah memenangkan team fight kali ini. Oke, dengan adanya Repercussion pula ya yang pastinya di bawah. Tapi perlu diingat dengan objektif yang dimiliki oleh masing-masing jungler. Yang satu punya heavy spin, yang satu punya immune juga untuk bisa berikan efek knock up. Kita udah lihat juga kemarin, bahkan Black Dagger Form kali ini udah mulai terbuka. The last hope for Cewi. Retribution berhasil didapatkan. Tapi lihat mundur ke arah belakang. Duel Dragon Cewi kan dia bisa meng-cover the free. Skylar shutdown. Oke, for double kill. Dari Skylar membuat seorang Keyboy kali ini mundur ke arah belakang. Wardnya sudah langsung bergerak. Ini adalah keputusan yang baik. Retribution yang sangat tepat. Membuat laning phase dari Onyx mendorong 3 lane secara bersamaan dengan sendirinya. R7 satu hit terakhir tadi dia masih bisa selamat setitik lagi. Dan mungkin nantinya ini bakal menjadi team fight yang bisa dimenangkan untuk Onyx di saat reward manipulation ini menjebak mereka semua. Karena kita bisa lihat 2 Purify, mereka nggak bisa kabur. Dan tinggal PR siapa yang bisa nge-trigger. Dan jujur ini Clay benar-benar berada dalam posisi yang luar biasa. Tapi untuk Kairi kayaknya sulit sekali untuk ditangkap. Dia masih punya juga untuk heavy spin. Jadi kayaknya nggak bakal bisa ditumbangkan dengan cepat. The Sky King Kairi ini Kairi ya. Dilihat-lihat laki juga. Dia cuma ngebait. Dia ngebait, dia datang ke belakang, dia nggak peduli 1 lawan 4, 1 lawan 5, dia nggak peduli punya heavy spin. Tapi kalau misalnya Skylar udah full power, mungkin udah harus dipertimbangkan. Iya, dan ada 10% tambahan cooldown reduction bagi Finn. Ini akan membuat Finn makin lebih cepat lagi dalam penggunaan Divine Judgment-nya sehingga mungkin akan ada spam terhadap serangan dari Divine Judgment. Dan kalau misalkan kita melihat dari replay yang terjadi di setup team fight ketika ada Lord, Woods benar-benar men-zone out teman-teman dari RRQ Hoshi dan itu terlalu banyak sepertinya. Bagaimana skenario permainan yang dibantu dengan counter alta dari Clay. Dan ini Clay-nya udah benar-benar bisa ngejawab sih untuk serangan dari cewek karena bisa dibilang langsung dibendung banyak banget serangan dari Model Soul. Oke, Keyboy langsung dengan konsil yang mencoba untuk membalikan kembali keadaan ini dari tim RRQ Hoshi. Finn mencoba untuk menangkap siapa udah one shot from R7. Real World Manipulation langsung di follow up, tapi lihat Boots fans everybody di depan sana. Cewek mencoba untuk memberikan sedikit damage-nya. Recall diberikan dan lagi disengage. Ini dia Indonesia, tepuk tangannya. Lihat team fight yang terjadi, tabrak gaming inisiator di cancel disengage. Team fight lagi cancel disengage. Gak ada yang sama-sama memaksakan mendapatkan 1 buah poin karena mereka sadar udah memasuki menit 15. Restoration akan lebih lama lagi. Iya, damage sudah cukup rata-rata dan kalau misalkan sekali terjadinya wipe out akan menjadi sebuah ancaman ditambah dengan 1 menit sebelum adanya Lord ini bakal menjadi sebuah double disadvantage kalau salah satu dari mereka akan ada yang ditumbangkan. Dan jujur sangat ironis sekali melihat bagaimana 2 perwakilan dari tim Indonesia harus bertemu. Dan ingat ini dari beberapa event internasional kita, ada MSC juga, ada M3, M4. Ini 2 tim yang selalu bertanding. Dan bakal lihat duel dengan dikeluarkan menuju ke arah belakang dengan Purify Gaming. Tapi lihat di posisi belakang Sun berhasil mendapatkan 2 shutdown double kill from Sun. Membuat tim RRQ Hoshi mundur ke arah belakang dengan adanya Ward yang sebentar lagi akan muncul. Kerugian yang mahal banget tahu. 2 Purify gak cukup untuk bisa keluar dari manipulasi dunia nyatanya Sun. Double kill berhasil untuk diamankan.
membuat dari kali ini Onyx mencoba untuk mengejar ketertinggalannya pula. Dan seperti apa yang Raja Smart bilang, Lord Camp by UBS Gold di menit yang ke-16 sekarang udah muncul. Walaupun belum Lord Evolve. Walaupun belum Lord Evolve, tapi di sini Suns menunjukkan kualitas high ground defender yang dimilikinya. Pelan-pelan yang penting snowball effect-nya ada, tapi yang paling penting untuk sekarang adalah bagaimana 4 formasi dari teman-teman tim Onyx benar-benar tidak bisa dibendung sepertinya, dan Lord akan menuju kepada Onyx Esports. Di sisi lain R7 hanya menjalankan tugasnya sebagai pemegang lane jauh. Ini bencana untuk RRQ Hoshi. Yep. Has Klaus sudah di tangan dari seorang cewek Iya. yang sudah bisa dipastikan siapapun yang mendekat akan coba dilahap, di meltdown. Gak mungkin dikasih kesempatan untuk mundur. Dan siapapun yang mendekat karena cewek, kalau bukan pin dan tidak di follow up, gak ada lagi harapan untuk RRQ Hoshi. Apalagi dalam posisi offense ya Onyx. Mungkin kita bisa lihat dalam keadaan defense RRQ yang menyerang dengan adanya R7 yang masuk ke lini belakang. Dan sekarang mereka dipaksakan untuk mundur dulu sehingga tidak akan ada aksi backstep yang akan dilakukan oleh R7. Ya benar banget. Mereka benar-benar di zoning out terlebih dahulu oleh seorang Boots ketika tim fight selalu Boots yang menjadi jawaban atas tim fight yang akan terjadi di depan sana. Bahkan Keyboy mencoba untuk sedikit melakukan distraction, top lane-nya langsung hilang dengan adanya Skylar. Ya Wow. cepet banget sih untuk ngomongin Skylar, dia juga udah punya Golden Staff, jadi udah terjawab banget bagaimana serangan dari teman-teman tim Onyx Esports. Tapi untuk sekarang Albert sendirian depan. Albert sendirian untuk mengejar portal coil, tapi Suns lah yang bakal membuat dia terjepit. Reward manipulation telah dikeluarkan, tidak mau team fight, memilih Zenga, tapi lihat, di cancel begitu saja. Cover dari dua pemain tim Onyx Esports, karena tahu ketika Finn loncat langsung di cover, langsung ada Shenfu, langsung ada heavy spin. Finn gak bisa berbuat banyak. Dan bahkan Sunsnya responnya cepet banget, dia langsung flicker ke belakang. Dan akhirnya nggak ada yang ter-pick off. Dan ini yang menjadi informasi masing-masing bahwa nggak akan ada flicker Suns dan juga Finn dalam beberapa detik ke depan. Ya sama-sama responsif, dan Yep. untuk sekarang pertahanan di area bottom lane mungkin akan dihadirkan. Oke, kasih ada tim fight dari belakang. Wajah tunjukkan seorang Albert dan bahkan what happened? Wait a minute. What happened? Oh Oh my god. Mohon bersabar. Tim fight yang bahkan dimenangkan tapi it's okay, bersabar. Oke, sabar. Sabar dulu, jangan terlalu Chill. terburu-buru, santai sedikit. Mari kita semangat dulu bersama-sama dalam 1, 2, 3. Tenis indoor, mana tepuk tangannya? Kita masih bersemangat, sabar. Kita juga nggak tahu apapun yang terjadi di sini. Yap. Ya, Ya kan, tapi lihat full house M4 World Championship. full house banget. Ini di tenis indoor, di tenis outdoor juga, dan bahkan yang watch party di luar sana. Halo kakak. Halo. kakak. Halo. Emes ya emes. Tolong ya campers yang di luar sorot terus aja yang pacaran. Bikin ngiri, lihat-lihat deh M4 tadi. Dead. Goalnya tuh M4 Dead. For the Oh ini RRQ Kingdom dan juga Sonic pun terpecah ya. Ada Yap. yang di dalam, ada yang di luar. ada yang di luar. Lihat, yang ada di luar minta tepuk tangannya dong. Woo. Wow, Lihat. tidak kalah semangat pastinya ya. Gak boleh ngelupain loh yang di luar. Betul. Yang di dalam mungkin kita ketemu langsung, yang di luar kita bertemu suaranya dan bakal lihat itu dari ujung ke ujung menu, dan kita akan kembali lagi ke Land of Down. Match kali ini, RRQ Hoshi berhasil mendapatkan keuntungan dengan mendapatkan boost dan juga cewek. No. Cewek? Oh no, tidak ada cewek. Straight push? Tidak ada, apakah harus straight push kali ini, tapi Suns dengan tidak adanya reward manipulation, bakal coba dipaksa, fokus ke arah base turretnya dari seorang Skylar, Wow. dari Kairi, bakal ngilu zoning up, dan lihat Messi terbuat sampai bantu well, dengan tidak berhasil mendapatkan apapun. Tapi di belakang sana, Finn-nya berhasil di all out. Reward manipulation berhasil di pop up dan memukul mundur para pemain dari tim RRQ Hoshi. Gak bisa melakukan one straight push this field. Masih bisa defense. Masih Walaupun bisa tanpa ada defense. cewek ya, tadi ada aksi pengusiran dengan sebuah heavy spin yang digunakan. Bahkan reward manipulation pula membuat dari RRQ Hoshi belum bisa menyelesaikan game yang ketiga dengan cepat di menit yang ke-19. Wah, tapi ditambah dengan R7 yang sekarang mengamankan Weapon Master, jadi dia pun build-nya benar-benar full terhadap attack. Dan ditambah dengan Radiant Armor agar menghindari serangan daripada Suns karena dia sangat lemah sekali terhadap magical damage. Dan untuk sekarang kalau misalkan ini ya Legend Sword-nya akan dijadikan, itu dia si Halberd. Ini akan lebih mematikan karena damage yang akan ditimbulkan bakal lebih sakit. Dan ditambah dengan efek life drain sehingga Boots nanti tidak akan maksimal secara dia punya regen HP dari pasifnya. Finn tentunya dengan fleeting time akan sangat terbantu sekali ketika nanti menggunakan Divine Judgment dan mengambil satu kembali agar bisa melakukan 2 Divine Judgment dalam satu waktu team fight. Dan itu adalah sebuah potongan cooldown yang sangat-sangat instan. Dan kita harus shout out to Suns Yep. yang berhasil menggunakan hero high ground defensif dengan baik dan benar. Dia berhasil bisa
melumat RRQ Hoshi. Dia berhasil memukul mundur, terlalu sakit damage yang diberikan. Ini ditungguin nih. Dan bahkan kalau bisa kita bilang RRQ Hoshi ini pecat cewek. Itu dia. Langsung all in terhadap seorang cewek, dia gak peduli apapun yang terjadi. Dan Albert baiting terhadap wardnya. Sudah aku bilang ditungguin. Pengalihan. Ditungguin pasti ceweknya dan ceweknya tertangkap. Wow. Free Lord ditambah cewek 40 detik lagi dan kita mungkin sesaat lagi akan melihat Lord Evolve menuju ke area mid lane. Oh my god, ini bencana untuk tim Onyx Esports. Dan bahkan mereka itu depending on cewek. Cewek the last hope untuk Onyx Esports ditumbangkan, defense judgment. Dan hanya ada Suns yang kali ini bisa membuat tim RRQ Hoshi mundur ke arah belakang. Oke, masih ada satu high ground defender, tapi Lordnya juga masih berjalan di arah tengah. Dan yang pasti cewek dalam 10 detik lagi akan muncul. Radiant Armor sudah dikantongi oleh Kairi, tapi lihat dari RRQ bakal coba langsung saja watch out dan bahkan Indonesia dari belakang. Bolt dengan satu buah Black Dragon Form mencoba untuk mengacak-acak lini belakang yang dimiliki oleh RRQ Hoshi, tapi Lordnya sudah muncul kali ini menuju ke arah satu base yang dimiliki oleh Onyx Esports dan cewek hadir memberikan satu aksi tumbang di mana double kill dikantongi, tapi base-nya tidak akan bisa lagi bersama dengan RRQ Hoshi. Berhasil melaju ke final lower bracket. Oh my god, ini bencana. Onyx Esports dipulangkan oleh RRQ Hoshi 3-0 di Evo World Championship. tanpa balas. Dan tidak ada perlawanan sama sekali walaupun di game terakhir kita melihat bagaimana bersikeras Onyx Esports untuk mempertahankan base tapi ternyata tidak mampu. Karena RRQ Hoshi langsung menutup dengan skor 3-0. 3-0 unexpected match. Dan bakal lihat para pemainnya sama-sama berpelukan. Sekarang tinggal mewakili Indonesia RRQ Hoshi dan mungkin memberikan semangat terakhir. The Sky King Kairi must fall down. Oh my god. Dan ditambah mungkin ada beberapa pesan dari Onyx bahwa mereka sudah dikalahkan di semifinal lower bracket. Dan mungkin RRQ yang akan berjuang terus dari final lower bracket sampai nanti di grand final. Masih ada celah, masih ada chance, masih ada kesempatan bagi tim Indonesia kita yang tersisa RRQ Hoshi. Karena mereka akan melawan nantinya Eko di final lower bracket. Yap, tapi kita pasti harus apresiasi dan respect untuk perjuangan dari teman-teman Onyx Esports. Pastinya nggak mudah untuk sampai berada di sini dengan begitu banyak tantangan. Tapi ini dia RRQ Hoshi yang berhasil mendapatkan clean sweep 3 poin tanpa balas. Sumpah, ini di luar ekspektasi aku karena menurut aku ini akan menjadi game 3-2. Bisa 3-2 banget. Bisa 3-2 banget. Bahkan Coach Zeus bilang loh ini 3-2 game. Karena apa? Big on history, kita lihat selalu Onyx dan lihat Coach Phil. Sebelum aku bahas itu, respect terhadap tim Onyx. Coach Phil melakukan pelukan Indo Pride saatnya Indonesia. Sedih. Iya cukup sedih, aku juga Cukup sedih. cukup mengembang. Karena mau bagaimanapun Coach Phil, Coach Aldo ini dua orang yang paling aku punya sentimental juga. Iya, karena kedekatan yang lebih ke arah Profesor KB. Yap. Tapi lihat, ini Indonesia menang kalah udah bukan lagi jawaban, tapi gimana caranya mewakili Indonesia. Lihat pelukan hangat, Disambut. pelukan hangat disambut oleh Ada para Coach Acil, ada official. Moskopa. Luar biasa, ini adalah staff dan jajaran dari RRQ Hoshi. Mereka benar-benar sangat bergembira sekali setelah memenangkan pertandingan melawan Onyx Esports dengan skor 3-0. Tapi mereka belum boleh senang karena mereka harus berjuang kembali secara Yap. langsung untuk melawan Eko. Dan Yap. kita tahu Eko kemarin itu punya permainan yang keras banget. Yes. Berbagai macam meta dia keluarkan, berbagai hero unique pick mereka keluarkan. Rock jungler, Rendering jungler, berat sekali Au. Apalagi dengan waktu yang gak begitu lama pastinya. Tapi it's Preparation okay. yang mepet. Itu yang tadi sempat aku bahas. Yap. Sebenarnya bisa jadi poin plus asalkan mindset pemainnya itu bilang kalau ini warm up. Ini Ya. anggap aja pemanasan. Ya. Karena mau bagaimanapun ketika kamu sudah panas duluan, musuhnya belum siap dalam serangan agresif dan segala macamnya. Yes. Pasti RRQ lagi dalam keadaan prima dan punya keuntungan di sini. Temponya ya. Temponya akan benar-benar dijaga banget dan ditambah dengan kita melihat Eko. Oke, Eko memang kuat, harus diakui. Runner up dari MPL Filipina ini tidak boleh diremehkan. Walaupun baru ada satu pertemuan bisa dibilang itu 1-0, best of 1. Akan berbeda ceritanya ketika kita nanti akan ada di babak best of 5 series teman-teman. Dan ini para Kingdom yang telah menunggu RRQ Hoshi di depan sana.
Wow, Dan antusiasmenya luar biasa ya. shout out to Finn sih. Yap, Kenapa Finn? Mungkin ini bener-bener dia lagi burn banget otaknya. Gimana caranya dia bisa dapetin cewek tadi adalah keputusan yang tepat yang kita bahkan tidak tahu di mana keberadaan dia. Aku melihat, makanya aku bilang tunggu. Tapi kalau ngomongin soal nunggu, siapapun bisa nunggu. Tapi yang bisa melakukan aksi inisiasi sebrutal itu, seberani itu, aku harus akui Finn. Ini mentalnya luar biasa banget. luar biasa banget sih. Kaja, dia bisa langsung ke belakang dan kita bisa intip juga dengan permainan yang terbilang paling lama ya selama 3 game yang kita saksikan, 21 menit. Ini item sebenarnya udah sama-sama full juga pergantian item dan ini dia Clay yang langsung mengganti sepatunya menjadi Rom. Iya, karena dia butuh banget Iya. sosok Rom yang kedua ditambah dengan encourage agar damage dari Skylar ini cukup dan ditambah dengan bisa dibilang durability dari Clay. Aku suka banget pemilihan itemnya. Dia sadar betul di sini lawannya siapa? Yves. Dia ditetesin sama Yves, berapa tetes sih hilang? 3 tetes juga bisa hilang. Yep. Karena damage magicalnya ini Suns tinggi banget. Namun dia bikin Clock of Destiny, dia bikin Lightning Truncheon, dan ditambah dengan dia bikin Glowing One. Jadi ada penambahan darah di sana sehingga Clay tidak bisa di pick off dengan cepat. Ditambah dengan Divine Glaive yang menjadi item penutupnya sehingga nantinya Boots tidak akan bisa bertahan hidup karena Boots di sini berperan untuk langsung jump in ke arah backline tapi tidak mempertimbangkan damage dari Clay. Dia tidak membuat ke arah Athena Shield. Makanya dia langsung di meltdown dengan cepat apalagi ada item seperti Glowing One. Jadi wow. Ini bisa dibilang Clay dengan teamfight participationnya 77% tapi Finn 100% teamfight participation. Jujur, kalau boleh milih untuk MVP yang pertama Finn, yang kedua Clay kalau aku di game ini. Finn, Oke. aku Finn. Finn. 100% Karena Finn ya? itu 100% Inisiasi. kill participation, inisiasi selalu dibuahkan oleh Wow. dia. Bahkan targetingnya sih, cewek targetnya. Dari sini pertama kalinya aku melihat cewek tidak berkutik sama sekali dalam keadaan dia sebenarnya punya cover. Ya. Tapi dalam keadaan tersebut, Keyboy juga keadaannya dilema banget. Dia harus buka map. Dia harus bantuin Kairi. Karena kalau Kairinya ketangkep dengan Divine Judgment, itu Skylar cepet banget untuk menumbangkan Kairi. Akai mau bagaimanapun, karena Golden Staff Evac dari Kairi, dari Kari itu bakal pecah banget. Dan Akai Kairi kayaknya nggak bakal bisa bertahan itu dengan Yo, walaupun sebenarnya tadi ada sempat keadaan under dari cewek, tetap bisa mendominasi di landingnya ya. Tapi itu belum cukup untuk bisa mendapatkan snowballingnya terus-menerus pastinya. Apalagi counter initiate yang selalu dilakukan, bermainan hati-hati yang dilakukan satu sama lain. Dan itu sih tadi momen yang benar-benar menjadi penentu adalah saat cewek terpick off oleh Finn dan juga Ya, itu adalah sebuah momen of the Mahal. truth. Ya bisa dibilang itu momen kejujuran, momen mahalnya dari teman-teman tim RRQ Hoshi yang ternyata langsung melumat habis member dari teman-teman Onyx Esports. Dan ini bener-bener gak ada yang duga sih Mas. Ya. Berencana banget. Karena Gak aku ada udah yang bilang dari awal, the last hope untuk Onyx Esports adalah cewek dan MVP kali ini jatuh terhadap seorang Skylar. Walaupun di sini Skylar, tapi Finn save the day for RRQ. Ya jujur ini Finn adalah salah satu sosok yang membuat Skylar juga sangat kaya sekali. Di area top lane banyak banget sebuah ganking yang bisa didapatkan. Dan bahkan beberapa kali kita melihat skenario permainan dari Skylar ini selalu menekan ke arah gold lane-nya agar cewek bisa ditekan mundur dan Skylarnya menangin match up. Walaupun kita sempat melihat bagaimana poin kill diamankan oleh Skylar tanpa adanya objektif point. Tapi cewek memang permainan objektifnya sangat luar biasa sekali. Jadi kedua gold laner ini patut diapresiasi lebih. Karena mau bagaimanapun Skylar dan juga cewek ini memiliki potensi yang luar biasa sekali dalam skenario teamfight besar. Dan memang kita sempat melihat bagaimana power dari cewek dengan inspire-nya, dengan Hasclaw-nya dia langsung melemparkan Muddles. Tapi ternyata Skylar langsung menjawab hal tersebut dengan pasif yang begitu luar biasa tinggi. Dan hitmap-nya lihat, ketika dia kalah di area top lane, ketika dia kalah di area gold lane-nya, dia langsung menuju ke area EXP lane. Karena ketika kita ngomongin soal area EXP lane, teman-teman mungkin sadar bahwa Onyx Esports menang dari segi kuantitas bagaimana objektif, namun tidak sesuai dengan kemenangan point kill dari RRQ Hoshi. Makanya RRQ Hoshi langsung memirror apa yang dilakukan di area bottom lane. Mereka langsung mengambil banyaknya potensi untuk mengambil objektif karena mereka sadar betul kalau objektifnya tidak diamankan tentu otomatis mereka akan kalah banget dari segi goldnya. Dan itu yang dicari oleh teman-teman dari tim RRQ Hoshi. Mereka mau keep up dengan point kill yang tinggi dan juga objektif yang seimbang nih. Highlight untuk game yang ketiga by Infinix. Teman-teman bisa lihat bagaimana Skylar sempat di shutdown di awal game tapi tetap ini impact dari Finn dengan Divine Judgment-nya. Walaupun Divine Judgment-nya tidak begitu dibilang 100% on point karena ada beberapa kali yang mungkin tidak begitu on point. Namun yang penting adalah power objektifnya. Setelah mendapatkan banyak sekali point kill, ini yang selalu dilakukan sama RRQ Hoshi. Mereka tidak mau kalah dari segi kontes objektif. Mereka juga memaksakan teamfight selalu terjadi dan ditambah dengan Skylar
yang ada di lini belakang dan bisa memberikan build damage dengan cukup. Karena permainan front to back adalah permainan yang paling cocok bagi RRQ Hoshi ketika kita berbicara soal mid game. Sempat ada kejadian dan skenario di area bagian dari, ya ini dia River, dan ternyata ini dia jawabannya ketika tadi sempat terjadi sesuatu yang mengagetkan kita semua. Namun ternyata CW dan Boots harus ditumbangkan. Di sisi lain CW ternyata tertangkap dengan Divine Judgment dan itulah yang membuat skenario celah untuk endgame 3-0 bagi RRQ Hoshi, dan RRQ Hoshi akan